Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. See you again with Mr. Tony in English lesson. Jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about giving interaction. Untuk hari ini kita akan belajar tentang giving interaction. Before we study, sebelum belajar, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, our lesson today about giving interaction atau memberi perintah. Last week we have studied about quantifier or quantity. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang quantifier atau quantity yang bermakna jumlah suatu benda tanpa dihitung. Kita hanya memperkirakan kira-kira jumlahnya banyak, sedikit atau tidak ada bendanya. Seperti itu. Nah, untuk menentukan quantifier ada dua jenis benda yang akan kita tentukan. Yang pertama ada countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Itu kita menggunakan lot of, ada some, ada many, ada any. Untuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, kita bisa menggunakan lot of, ada much, ada some, ada any. Ya, itu materi minggu lalu. But today we are going to learn about giving interaction. Ya, memberi perintah atau memberikan instruksi. Kepada siapa? Kepada siapapun. Ya. Nah, untuk memberikan instruksi itu kita ada aturannya, ada adabnya. Meskipun kita belajar bahasa Inggris, ya, seyogyanya diusahakan ketika kita meminta tolong atau memberikan perintah kepada orang lain, apalagi yang lebih tua, gunakan bahasa-bahasa yang sopan, polite imperative atau polite commands, seperti itu ya. Nah, untuk membuat kalimat perintah ada rulesnya, ada aturannya, ya. Interaction rules, ya. Aturan dalam membuat kalimat perintah. Apa saja? Yang pertama, the first, to give interaction we can use the imperative form, ya. Untuk membuat kalimat perintah atau giving interaction we can use imperative form. Artinya apa? Bisa menggunakan format atau formula kalimat perintah. Memang interaction itu juga kalimat perintah. Jadi formnya seperti kalimat imperatif atau kalimat perintah. Terus berikutnya, the verb put in front of the sentence. Ya, kata kerjanya diletakkan di awal kalimat. Ya. Terus berikutnya, use verb 1 menggunakan verb 1 bare infinitive tanpa tambahan s, es ataupun verb ing. Ya, jadi tanpa tambahan s, es ataupun verb ing. Jadi murni bare infinitive verb 1 or verb 1. The next, we can add a Spanish word to show the order. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti firstly, secondly, thirdly, fourthly, and finally, and etc. ya, untuk menampilkan suatu pesan, ya, order, ya. Itu the four rules of interaction, ya. Berikutnya, example, contoh, ya, giving interaction. Di sini dicontohkan, di sini ada gambar roti. Ya, ingat, kalau roti itu tidak bisa dihitung karena di situ rotinya yang dimaksud adalah jumlah, ya, bukan kontensnya, jumlah. Di situ ada 2 potong, ada 2 slice. Jadi untuk roti dia bisa dihitung 2, ya, yang dimaksud 2 potong, ya. Kalau rotinya saja dia tidak bisa dihitung. Oke. Kalimat perintahnya kita bisa membuat take 2 slice of bread. Ya, ambil 2 potong roti. Boleh tambahkan please take 2 slice of bread. Atau di akhir take 2 slice of bread please. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ada gambar pintu yang sudah terbuka. Ya. Nah, di sini bisa contohkan open the door please. Open the door please atau please open the door. Bisa juga close the door please.
please close the door. Gitu ya. Itu contoh-contoh giving instruction atau ngasih perintah, memberikan perintah kepada orang lain. Nah, itu dalam bentuk simple sentence ya, dalam bentuk kalimat pendek. Nah, di sini contoh giving instruction dalam bentuk conversation ya, dalam bentuk conversation atau percakapan. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Nah, di sini. Di sini ada percakapan antara Mr. Budi as a teacher sama his students ya. Yang pertama ya, Mr. Budi says, "Good morning my students." Ya, selamat pagi anak sekalian. The students answer, "Good morning sir." Selamat pagi juga Mr. Mr. Budi bertanya, "Do you know what are we going to study?" Apa kalian tahu kita akan belajar apa hari ini? Well, today I will show you how to operate about CorelDRAW program. Firstly, turn on your computer. Ya, jadi ceritanya Mr. Budi akan mengajarkan cara mengoperasikan program CorelDRAW. Kata Mr. Budi, firstly, turn on your computer. Ya, ada firstly di situ. Nah, di situ kalimat perintah, turn on your computer. Pertama, nyalakan komputer kamu. Ya, firstly, turn on your computer. Pertama, nyalakan komputer kamu. Kata students, yes sir. Labai, ya, siap. Mr. Budi says again, secondly, ya, ada secondly di situ. Yang kedua, klik the CorelDRAW icon lock at the main desktop. Ya, yang kedua, klik atau tekan program CorelDRAW yang ada pada desktop. Jadi ini cara instannya, cara cepat ya, cara cepat membuka program CorelDRAW. Jadi yang pertama nyalakan komputernya, ya, firstly turn on your computer, and secondly klik the CorelDRAW icon located at the main desktop. Ya, yang kedua klik program CorelDRAW yang ada di desktop. Kata students, alright sir, siap sir. Mr. Budi then draw an icon from the shape tool and be creative from it. Kemudian ya, yang terakhir nih, then kalian gambar icon ya, bentuk icon ya, simple tool ya, shape tool ya, alat-alat bentuk ya, ada lingkaran, rectangle and other, be creative from it ya, yang lebih kreatif ya. Kalian diminta untuk memilih atau menggambarkan bentuk-bentuk yang ada pada tools CorelDRAW, terus kalian diminta untuk berkreatif ya, berimajinatif di situ. Students, alright sir, siap. Nah, itu contoh simple conversation yang menggunakan imperative form atau giving instruction ya. Di situ ada firstly, ada secondly, then bisa diganti dengan finally atau the last ya, last draw an icon. Yang terakhir silakan gambar icon. Berikutnya di sini ada contoh lagi how to make fresh juice ya. Di sini kalimat perintah dalam bentuk bagaimana caranya membuat fresh juice ya. Nah, di sini nih fresh juice ya. Nikmatnya kalau siang hari diminumnya ditambahkan es batu sedikit, jangan terlalu banyak ya. Nah, di sini ingredients ya, ingredients atau bahan-bahannya ya. 1/2 cup water ya, 1/2 cangkir air atau kurang lebih 375 gram. 1 cup pineapple cans, 1 mango, 1 orange, 2 tangerines. Nah, itu ingredients, bahan-bahannya. Terus instructionnya, fokus kita ke instruction atau perintahnya ya. Apa perintahnya? Nah, yang pertama, place all the ingredients in blender and blend until smooth. Nah, perintahnya ya, kalimat perintahnya, please letakkan semua bahan-bahannya di dalam blender, kemudian kalian blender sampai halus, smoothly. Kalau smoothly dengan halus, kalau ini smooth artinya halus. Itu instruction yang pertama, perintah yang pertama. Yang kedua, place nuts milk bag on the top of a bowl and pour the juice through it. Squeeze with your hands until all the juice is in the bowl. Nah, ya. Setelah halus, ya, tinggal dituangkan ke dalam mangkok atau ke dalam gelas jusnya, ya. Umumnya di dalam gelas ya.
mangkok juga bisa ya. Berikutnya, serve immediately. Nah, udah siap ya, sudah di blender, sudah di serve-nya ya, sudah disajikan di gelas ataupun di mangkuk. Nah, yang terakhir, serve immediately. Tinggal disajikan. Itu contoh-contoh giving instruction ya. Yang pertama ada kalimat simple ya, simple sentence. Yang kedua ada dalam bentuk simple conversation. Yang ketiga dalam bentuk how to make fresh juice ya. Instruksi dalam membuat suatu benda atau suatu minuman ataupun makanan. Seperti itu ya anak sekalian. Baik, that's all our lesson today. Demikian tadi ya pelajaran kita tentang giving instruction pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya tugas kalian nantinya Mister minta kalian membuat ya satu di antara tiga tadi ya, satu di antara tiga. Mister anjurkan dalam bentuk conversation ataupun how to make fresh juice ataupun make yang lainnya ya. Jangan yang simpel, kalau yang simpel sudah pernah dulu ya. Kalau di kelas 6 Mister minta nanti tugasnya kalian membuat simple conversation ataupun cara membuat suatu benda ya. Kalian munculkan di situ giving instruction kalimat perintahnya dalam bentuk video ya. Nanti kalian baca, kalian presentasikan dalam bentuk video, nanti videonya share ke Mister ya. Videonya di-share ke Mister. Jangan terlalu panjang videonya, maksimal 5 menit saja ya. Tidak usah terlalu panjang, maksimal 5 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mister Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice day, have nice day. Thank you.